Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azani Allah wa iyyakum jami'a. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim masih dalam bab akidah, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang keimanan terhadap wajibnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menyebutkan tentang dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan manusia dengan kebaikan dan melarang mereka dari keburukan dan kemungkaran. Berikutnya kita akan sebutkan dalil akal yang menunjukkan tentang wajibnya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita saksikan berdasarkan pengalaman, begitu juga sesuatu yang bisa kita saksikan dalam pandangan kita, bahwasanya sebuah penyakit apabila dia dibiarkan, diabaikan, sementara penyakit tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala memiliki efek merusak atau menyakiti orang yang Allah jadikan untuk dia terjangkit dengan penyakit tersebut, maka tentunya dia akan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan semakin sulit untuk menghilangkan penyakit tersebut, sulit untuk menyembuhkannya, bahkan barangkali dengannya pula akan terjadi kematian dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Maka disamakan dengan itu kemungkaran, keburukan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka ia bagaikan penyakit, ya, penyakit yang menular, yang apabila dibiarkan tidak dilakukan perubahan dan pencegahan, maka yang terjadi adalah manusia akan terbiasa dengan keburukan dan kemungkaran tersebut, sehingga mereka akan menginteraksikan dirinya dengannya, ya. Bahkan ya bukan hanya dilakukan oleh orang tertentu, bahkan bisa semua kalangan akan melakukannya, baik itu yang tua maupun yang muda, bahkan anak-anak kecil. Begitu juga mungkin bukan hanya laki-laki, bahkan demikian pula perempuan, ya. Sehingga ketika itu sulit ya untuk melakukan pencegahan, ya sulit untuk melakukan ya pelarangan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jangankan untuk menghilangkan, bahkan ya untuk mencegahnya saja mungkin ini sangat berat. Bahkan yang terjadi adalah perlawanan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika kemungkaran telah menyebar di mana-mana dan dianggap sebuah hal yang biasa, maka ketahuilah ya, berlakulah ya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya. Maka mereka ya berhak untuk mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala, adab yang tidak mungkin lagi untuk bisa dihindarkan, karena ya sudah berlaku ya keburukan di mana-mana, ya, sehingga tidak tersisa kecuali keburukan dan tidak bisa diharapkan untuk kesembuhan, ya. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan ya menghilangkan ya generasi tersebut yang melakukan kemungkaran-kemungkaran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sudah pernah kita sebutkan dalilnya, seperti diantaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhaunna 'anil munkari au la yushikanallahu an yab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu summa tad'unahu fala yastajibu lakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar ya kalian harus ya beramar ma'ruf nahi mungkar. Sungguh kalian ya harus memerintahkan manusia dengan kebaikan, ya, dan mencegah manusia dari kemungkaran, atau benar-benar ya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus atau mengirimkan kepada kalian siksa darinya. Kemudian kalian berdoa kepadanya, lalu dia tidak akan mengabulkan untuk kalian. Begitu juga dalam hadis yang lain yang telah kita juga sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Ma min qaumin amilu bil ma'asi wa fihim man yaqdiru an yunkiru alaihim falam yaf'alu illa yushiku an ya'ummahumullahu bi'adzabin min 'indihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu kaum yang mereka melakukan kemaksiatan sementara di tengah-tengah mereka ada orang yang mampu untuk mengingkari kemaksiatan mereka tersebut, namun mereka tidak melakukannya, melainkan hampir-hampir saja Allah Subhanahu wa taala ya memberlakukan secara umum kepada mereka dengan adab dari sisinya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini tidaklah berubah dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, bahkan dari semenjak ya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul terdahulu juga berlaku bagi kita. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 43, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falan tajida li sunnatillahi tabdila
wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Maka engkau tidak mendapati adanya perubahan bagi sunnatullah, yaitu sesuatu yang Allah berlakukan di alam semesta ini, dan sekali-kali engkau tidak akan mendapati ya pergantian ya bagi sunnah Allah tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini perlunya untuk kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sedini mungkin, ya, mengidentifikasi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya, kemudian mencegahnya. Demikian. Begitu juga apa saja yang luput dari mereka kebaikan-kebaikan, maka juga kebaikan itu harus ya diperintahkan, diingatkan, diajarkan, ya. Tentunya pertama sekali diajarkan, dikenalkan masyarakat dengan kebaikan, kemudian dimotivasi mereka untuk melakukan, ya, dan diperintah mereka untuk mengerjakan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ya permisalan berikutnya secara akal, ya, bila kita memperhatikan ya sebuah rumah apabila telah dibangun kemudian dibiarkan begitu saja tanpa dibersihkan, ya, tanpa diberlakukan ya pemeliharaan perawatan terhadap rumah tersebut, ya, dari kotoran-kotoran, ya, dari sampah-sampah, ya, bahkan juga tidak dikunjungi, maka dalam waktu yang tidak akan lama maka akan terjadi kerusakan bagi rumah tersebut, ya. Berbeda halnya apabila rumah tersebut didiami dan ditinggali oleh manusia, ya. Sehingga hewan-hewan pun ketika ada manusia yang tinggal di sana, ya, mereka tidak akan ya bersarang di rumah tersebut, ya. Tidak mereka ya begitu sewenang-wenang berada di rumah tersebut, demikian, ya. Seperti itu. Nah, ketika ada aktivitas di rumah tersebut, demikian pula didiami rumah tersebut, maka ya rumah ini tentunya ya akan terawat dengan baik insyaallah taala. Andaikan pun tidak didiami, namun juga dilakukan pembersihan dan perawatan, insyaallah taala juga rumah tersebut ya akan terawat dengan baik. Berbeda halnya apabila dibiarkan begitu saja, ya, dibiarkan begitu saja, maka ya rumah itu akan menjadi usang, rumah itu akan menjadi rusak perlahan tapi pasti. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sebuah negeri apabila tidak dilakukan perawatan, ya, dari apa saja yang merusak, ya, tidak dilakukan pencegahan dari apa saja yang merusak, demikian, ya, maka tentunya negeri itu akan rusak pula. Negeri itu akan rusak, demikian. Dan kerusakan tersebut itu ditandai pertama sekali dengan rusaknya ya para penghuninya, ya, orang-orang yang menghuni negeri tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula sebuah rumah kalau andaikan pun ditempati, ya, ada orang yang tinggal di dalamnya, ya, ada orang berdomisili dalam rumah tersebut. Nah, rumah tersebut namun tidak juga dibersihkan, ya, tidak dilakukan perawatan, dibiarkan begitu saja, sampah di mana-mana, ya, kotoran di mana-mana, maka yang terjadi juga sama kerusakan. Dan pertama sekali kerusakan itu akan terjadi ya pada penghuninya, yaitu orang tersebut akan mengalami sakit, demikian, ya. Lama kelamaan yang terjadi adalah bisa jadi ya kematian dan rubuhnya rumah tersebut. Demikian juga sebuah negeri, ya, sebuah negeri yang ada penghuninya namun penghuninya tidak melakukan perawatan dan pembersihan terhadap ya apa saja yang bisa merusak negeri tersebut. Sebuah negeri ya yang membiarkan adanya kemaksiatan, kemungkaran yang terjadi ya di dalam negeri tersebut, ya, di mana
orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut dibiarkan, kemungkaran tersebut dibiarkan, maka lama kelamaan yang terjadi adalah kerusakan penghuni negeri tersebut, dan ini mengakibatkan kerusakan ya negeri tersebut. Penghuninya di awal ya sudah mengalami kerusakan ya, maka kemudian Allah pun akan hancurkan negeri tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Dari sini maka kita bisa pahami ya begitu pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini juga pernah kita sampaikan ya pada pertemuan yang lalu. Sebenarnya apa yang kita sampaikan ini terkait dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini perumpamaan yang baik ya. Kita katakan ya sebuah negeri itu bagaikan sebuah bahtera, sebuah kapal yang besar ya, yang tentunya ada awak kapal, ada orang-orang yang berada dalam ya kapal tersebut ya. Ya tentunya karena kapal tersebut ya bertingkat-tingkat, maka ada bahagian bawah, ada yang tinggal di bawah, ada yang tinggal di atas, ada yang tinggal di dek, dan seterusnya demikian ya. Begitu juga dalam negeri tersebut, maka ada yang tinggal mungkin ya di dataran yang tinggi, kemudian di dataran yang rendah, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, apabila awak kapal tersebut yang berada di bawah ya, bagian bawah dari kapal tersebut ya, apabila menginginkan air butuh kepada air, namun mereka enggan untuk meminta kepada orang yang di atas mereka, maka mereka pun mencoba untuk melubangi bagian bawah atau dasar kapal tersebut. Bisa dibayangkan apa yang terjadi andaikan hal itu dibiarkan ya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk orang yang di atas ya, bagian atas kapal tersebut. Maka terjadilah ya tenggelamnya kapal tersebut ya, karamnya kapal tersebut. Demikian pula ya di satu negeri ya, satu wilayah, di mana apabila di satu wilayah tersebut ya orang-orang yang mereka baik itu yang ada ya di dataran tingginya atau di dataran rendahnya atau dimanapun, ketika melakukan sebuah pengerusakan ya secara nyata ya di hadapan, di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah dari negeri tersebut, dan itu disaksikan oleh orang banyak, namun dibiarkan, tidak dilakukan pencegahan, maka ketahuilah sesungguhnya ya akan terjadi pemberlakuan ya sanksi hukuman secara umum kepada mereka. Maka harus dilakukan pencegahan. Demikian ya, wajib untuk dilakukan pencegahan agar Allah Subhanahu wa taala ya tidak menimpakan ya kehancuran bagi satu negeri secara umum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya lebih-lebih ya sebuah jiwa ya yang dia condong kepada keburukan, jiwa yang ada nafsu di dalamnya, maka itu condong kepada keburukan. Oleh karenanya ya ungkapan Nabi Yusuf alaihissalam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ya. Allah mengatakan ya, mengabadikan perkataan Nabi Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu mengajak kepada, memerintahkan kepada keburukan. Demikian ya, kepada keburukan. Baik, jadi sifat jiwa itu suka kepada keburukan karena dia memerintahkan kepada keburukan. Jiwa nafsu itu yang ada dalam diri seseorang. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, apabila ini dibiasakan, keburukan-keburukan ini ya, maka tentunya akan menyebabkan mati rasanya iman untuk bisa mengingkari ya keburukan tersebut ya. Keburukan tersebut yang asalnya itu menyakiti iman yang ada dalam hati, menyakiti hati yang ada iman di dalamnya, yang mengotori hati yang ada iman di dalamnya ya, bahkan bisa mematikan hati yang ada iman di dalamnya. Nah, awalnya sesungguhnya ini ya, ini mencederai hati, namun ternyata
apabila keburukan-keburukan ini dibiasakan, ya, diinteraksikan dengan diri, kemudian dibiasakan, maka ini akan mati rasa, ya, akan menjadi biasa, ya, maka orang tak lagi ya tabu dengannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Cobalah kita perhatikan, ya, atau coba kita fikirkan, atau cobalah kita lihat, ya, kisah-kisah orang-orang yang Allah hancurkan, ya, terdahulu, seperti kisah kaumnya Nabi Lut, ya, alaihissalam, di mana sesungguhnya ya fitrah manusia saja, ya, mereka ini menolak, ya, untuk berhubungan dengan sesama jenis, ya, ketika itu adalah para laki-laki yang suka, ya, menyalurkan syahwatnya kepada sesama mereka, sejenis mereka. Demikian, ya. Ketahui para hamba Allah rahimani warahmatullah, orang yang fitrahnya lurus dan baik, maka tentunya ini merasa jijik. Kita katakan jijik sekali, ya. Bagaimana bisa menikmati, ya, orang yang sejenis, ya, dengan dirinya, ya, sesama jenis, sesama laki-laki. Ini tentunya hal yang menjijikkan dan luar biasa. Yang dinikmati itu, na'udzubillah min dzalik, adalah tempat keluarnya kotoran, ya, itu dubur. Demikian, seperti itu, ya. Bagaimana itu bisa menjadi nikmat, ya? Sesungguhnya fitrah itu tersakiti ketika, ya, seseorang melakukan kemaksiatan seperti ini, ya. Fitrah itu tersakiti. Begitu juga itu hati tersakiti, akal pun sesungguhnya dia tersakiti, ya. Karena bagaimana bisa dibenarkan, ya? Bagaimana bisa dibenarkan, ya, seseorang itu bisa berhubungan badan dengan sejenis, kemudian lewat tempat keluarnya kotoran, feses, yang itu sangat menjijikkan. Demikian, ya, demikian. Maka kita katakan, ya, ini tentunya ditentang oleh akal, fitrah dan jiwa manusia. Namun ketika dibiasakan, ya, pertama mungkin ini hanya dilakukan oleh sebahagian orang. Nah, syaitan, ya, maka ikut serta berperan dalam menghiasi kemaksiatan, kemungkaran dan keburukan. Itu dipandang menjadi sebuah yang indah. Demikian, seperti itu. Nah, lebih-lebih nafsu itu memang mengajak kepada keburukan tersebut, ya. Nah, sehingga ketika ini terbiasa dilihat oleh, ya, pandangan mata, bahkan mungkin terjadi pada dirinya, maka ini akhirnya pun terbiasa pula seterusnya untuk melakukannya. Perhatikan, ya, seseorang yang menjadi korban homoseksual, kita katakan korban homoseksual, ternyata, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, syaitan, ya, mampu dia, ya, untuk jatuh kepada kesalahan yang fatal yang sesungguhnya dia benci. Contoh, seseorang yang menjadi korban, ya, homoseksual, sesungguhnya tindakan yang pertama sekali ketika lurus fitrahnya ini menyakiti dirinya, ya, dia membencinya, ya, bahkan dia membenci kejadian seperti itu, membenci dirinya, membenci kejadian itu, membenci orang yang melakukannya. Namun luar biasa, ya, maka berkolaborasi antara dua komponen. Pertama adalah syaitan yang menghiasi sesuatu yang buruk itu menjadi, ya, baik dan indah, ya. Kemudian nafsu, ya, mengajak kepada keburukan pula. Ya, kloplah dua hal ini, maka akhirnya orang yang tadinya membenci kejadian tersebut, ya, kejadian tersebut dia benci bahkan dirinya, dia benci juga, ya, orang yang melakukan itu pertama sekali pada dirinya. Ternyata dia mampu untuk mengulangi hal itu kepada orang yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Luar biasa, ya. Begitulah keburukan itu, begitulah keburukan. Maka oleh karenanya harus dicegah, ya, harus dicegah semenjak dini. Ya, masyarakat itu harus dicegah, ya, dari kemungkaran-kemungkaran, karena dia bagaikan penyakit para hamba Allah rahimani warahmatullah, ya. Dia penyakit yang terus menjalar dan menyebar. Demikian, maka harus dihentikan, ya. Maka manusia itu harus diperintahkan kepada hal-hal yang baik agar hati ini, ya, dirinya itu berinteraksi dengan yang baik, ya. Ini menjadi terbiasa dengan hal-hal yang baik, mendengar yang baik, ya, melihat yang baik, kemudian, ya, berinteraksi dengan yang baik pula. Demikian, seperti itu. Dan dicegah keburukan dan kemungkaran, ya.
agar pandangan kita tidak melihat kemungkaran tersebut, ya hati kita juga tidak membenarkan kemungkaran tersebut, ya nafsu kita juga tidak condong dia kepada kemungkaran tersebut. Syaitan tak memiliki peluang pula untuk bisa membuka kemungkaran tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka dari sini bisa kita pahami, ya, bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar diwajibkan, ya, memerintahkan manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan dan kemungkaran. Ini diwajibkan, ini sesuai dengan akal manusia, ya. Ini sesuai dengan akal manusia, tidak ditentang oleh akal manusia. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya. Barangkali untuk penyampaian materi kita cukupkan saja, ya. Kita buka sesi soal jawab. Ya, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya, maka silahkan, ya, layangkan pertanyaan lewat chatting WhatsApp, ya, di nomor 082288886633, ya, 6630, ya. Bisa juga di nomor yang lain 085261904177. Baik, hari ini kita tidak membuka layanan pertanyaan interaktif, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini ada pertanyaan, ya. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, apakah ada dalil tentang zikir sesudah sholat wajib itu subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, jazakallahu khairan. Demikian, ya. Baik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebaikan dan perlindungan kepada sang penanya beserta keluarga di mana saja berada, demikian pula kaum muslimin seluruhnya. Baik, ya, ada hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahkan lafadznya muttafaqun alaihi, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, inna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang fakir dari sahabat-sahabat muhajirin itu pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka bertanya, qad dhahaba ahlud dusuri bi ad-darajatil ula wan nami'il muqimi. Orang-orang yang kaya itu telah pergi memborong derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal abadi. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, wa madaka, ada apa itu? Qalu, maka para sahabat yang termasuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin tersebut, mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli. Wahai Rasulullah, mereka itu salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka juga puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna, namun mereka itu bersedekah. Wala natasaddaqu, namun kami tidak bisa bersedekah. Wa yu'tiquna wala nu'tiqu, mereka bisa membebaskan budak sementara kami tidak bisa. Apa sebabnya? Karena mereka tidak punya harta, mereka orang miskin, orang fakir, demikian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian akan
mencapai derajat orang-orang yang telah mendahului kalian, dan kalian bisa mendahului dengannya orang-orang yang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdalu minkum illa man sana misla ma sana'tum. Dan tidak ada seorang pun yang lebih afdol ketimbang kalian kecuali orang yang juga berbuat hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Qalu, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasulullah bersabda, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salasan wa salasina marratan. Kalian bertasbih, kata Rasulullah, kalian bertakbir, kalian bertahmid, yaitu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu setiap ya, atau selesai setiap sholat 33 kali, maksudnya masing-masingnya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Lalu Abu Saleh periwayat hadis ini mengatakan, faraja'a fuqara'u al-muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, ya, sahabat muhajirin radhiyallahu anhum, mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka mengatakan, ya, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fafa'alu mislahu. Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami dari orang-orang yang punya harta, orang kaya itu, mereka mendengar, ya, terhadap apa yang telah kami lakukan, maka mereka pun melakukan seperti apa yang kami lakukan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia, ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, karunia Allah yang telah Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalam riwayat Muslim, ya. Dalam riwayat Bukhari ada tambahan seperti ini, ya, atau ada redaksi seperti ini, ya. Dalam riwayat Muslim, tusabbihuna fi duburi kulli salatin ashran wa tahmaduna ashran wa tukabbiruna ashran, ya. Nah, dalam riwayat Bukhari disebutkan, ya, kalian bertasbih di waktu selesai setiap sholat itu 10 kali, dan kalian bertahmid, yaitu membaca, ya, alhamdulillah, ya, itu 10 kali, wa tukabbiruna 10, dan kalian bertakbir 10 kali. Jadi baca subhanallah setelah sholat, ya, itu dibaca 10 kali, kemudian, ya, alhamdulillah 10 kali, dan Allahu akbar 10 kali. Ini riwayat Bukhari, ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan dia, ya, 33 kali. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmatullah. Jadi hadisnya sahih. Demikian, ya. Maka tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya seorang anak mengkhatamkan Al-Quran untuk ayahnya yang sudah meninggal, ya, dunia. Meninggalnya adalah tanggal 3 Agustus, ya, 2021 kemarin, Masya Allah, ya. Mohon jawabannya Ustadz, jazakallahu khaira. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa anta fajazakallahu khaira. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai anak-anak yang saleh, ya. Baik, ya. Saya doakan orang tua Anda, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, ya.
ketahui bahwasanya amal seorang anak baik itu diniatkan ataupun tidak diniatkan, maka amal soleh seorang anak tersebut, yang anak tersebut seorang muslim mukmin, maka ketahuilah pahala dari amal soleh sang anak tersebut akan sampai kepada kedua orang tuanya, bahkan bukan hanya ya satu orang tua, baik itu ibunya atau ayahnya saja, tidak, tapi kedua orang tuanya. Demikian akan sampai kepada kedua orang tuanya tanpa mengurangi pahala sang anak tersebut. Apa alasannya? Karena setiap orang itu mendapatkan apa yang diusahakannya. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan, dan di antara yang diusahakan oleh manusia tersebut adalah anak. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menjelaskan bahwa anak itu adalah hasil usaha yang terbaik. Kata Nabi SAW, Inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu ya adalah termasuk hasil usaha terbaik kalian. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya amal soleh seorang anak ya, maka pahalanya itu akan sampai kepada orang tuanya, baik itu diniatkan oleh sang anak ketika mengamalkannya ataupun tidak. Demikian ya, kalau diniatkan maka masya Allah ini tentunya merupakan bentuk apa? Bentuk ya baktinya kepada orang tuanya. Demikian ya. Oleh karenanya kembali kita tegaskan dan jelaskan kembali ya, kita tegaskan bahwa berbaktilah kepada kedua orang tua ya setelah wafat mereka ya, setelah wafat mereka, sebagaimana dahulu kita berbakti ketika masih hidup mereka. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan bakti setelah wafatnya mereka ini merupakan bakti yang paling tulus, bakti yang paling baik. Apa sebabnya? Sebabnya karena pertama, apa yang dilakukan oleh seorang anak tersebut itu menunjukkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amal tersebut antara dirinya dengan Allah saja. Adapun kalau dia bakti di hadapan orang tuanya dalam kondisi orang tuanya masih hidup, bisa jadi itu dikarenakan bentuk basa-basinya kepada orang tuanya, atau rasa takutnya kepada orang tuanya ya, atau mungkin keinginan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang tuanya. Demikian ya. Maka ini menunjukkan ketidakikhlasan atau kurang keikhlasannya. Demikian ya. Maka bakti setelah wafatnya orang tua ya, maka ini bakti yang tulus. Demikian. Selain itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bakti setelah wafat orang tua ini lebih bermanfaat ketimbang lebih bermanfaat ya bagi kedua orang tua ketimbang bakti kita ketika masih hidup. Mengapa demikian? Bakti kita dalam kondisi orang tua masih hidup itu sesungguhnya bakti dalam urusan-urusan dunia mereka, dalam urusan-urusan dunia dan maslahat dunia mereka saja. Ketahuilah, bakti kita setelah wafatnya orang tua adalah bakti yang manfaat dan maslahatnya kembali kepada urusan akhirat mereka yang kekal abadi selamanya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, bakti kepada kedua orang tua ya setelah wafat mereka itu lebih dibutuhkan oleh orang tua ketimbang bakti ya dalam kondisi mereka masih hidup. Apa sebabnya? Karena sesungguhnya ketika mereka telah wafat, mereka tak lagi punya kesempatan untuk bisa beramal soleh, untuk menambah amal soleh mereka, yang dengan amal soleh mereka tersebut mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi selamanya. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah?
Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebajikannya, amal solehnya, ya, maka dia itu kelak akan berada dalam kehidupan yang bahagia. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Sementara seseorang telah wafat, maka tak ada lagi kesempatan untuk dia bisa beramal soleh. Maka dia hanya harapkan, ya, dan hanya ada 3 jalur untuk dia bisa mendapatkan, ya, pahala dari amal soleh. Yaitu yang pertama dari sedekah jariyah yang pernah dia lakukan. Yang kedua adalah ilmu yang pernah diajarkan sehingga bermanfaat bagi manusia. Kemudian anak soleh, yaitu anak yang ditinggalkannya, yang melakukan kesolehan-kesolehan dan berdoa kebaikan untuknya. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin." Apabila manusia itu mati, maka terputus amalnya kecuali dari 3 jalur. Min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah, yaitu sedekah yang permanen, yang terus bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia sehingga mengalir pula pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkannya. Kemudian awaladin salihin yad'u lahu, anak. Yang ketiga adalah anak yang ditinggalkannya, yang melakukan kesolehan-kesolehan, solihin, anak yang melakukan kesolehan, kebajikan, ya, yad'u lahu, ya, yang mendoakan kebaikan untuknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Baik, ya. Jadi amal-amal apa saja yang dilakukan oleh seorang anak maka akan sampai kepada orang tuanya bila Allah menerima amal tersebut, insyaallah taala, ya, seperti itu. Nah, jika ingin melakukan amal-amal khusus, ya, yang ini sebagai bentuk kirim pahala kepada orang tuanya, ya, maka silahkan lakukan beberapa amal khusus berikut ini. Seperti contohnya adalah, ya, memohonkan ampun untuk orang tua, Dalam satu hadis Nabi SAW, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu." Ya, diangkat derajat orang yang telah wafat itu setelah kematiannya. Lalu orang ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dia tidak merasa beramal dengan amalan yang dengannya dia mendapatkan derajat yang tinggi, ya, karena setiap orang yang melakukan, ya, amal kesolehan maka dia akan melihat hasilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka siapa saja yang melakukan amal, ya, sebesar biji dzarrah dari kebaikan maka dia akan melihatnya. Namun ternyata dia mendapatkan sebuah balasan tinggi derajat sementara dia tak pernah mengamalkannya. Makanya dia bertanya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ai rabbi mahadi?" Wahai Rabbku, balasan amal apakah ini? Maka dikatakan kepadanya, "Waladuka istaghfarolaka." Anakmu mohon ampun untukmu. Demikian. Ya, lihat permohonan ampun secara khusus untuk orang tua. Ini jangan lupa, ya, para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Mohonkan ampun untuk orang tua, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengangkat siksa, ya, dari orang tua kita. Sesungguhnya permohonan ampun untuk orang tua ini berpengaruh, ya, karena Allah akan mengangkat derajatnya. Yang ini mudah-mudahan mengangkat juga siksanya. Demikian. Derajat diangkat. Kenapa derajat diangkat? Ya karena tidak ada lagi, ya, sebab dosa, tidak lagi dosanya karena sudah dimohonkan ampun. Diangkat derajatnya dari derajat dia disiksa sampai dia derajat tidak disiksa. Demikian, seperti itu. Maka mintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Demikian. Kemudian berikutnya yang bisa dilakukan adalah, ya, memenuhi hutang-hutang orang tua, baik itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti contohnya, ya, wasiat harta. Bahkan ini dilakukan sebelum pembagian harta warisan, ya.
min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Ya, warisan itu diberlakukan setelah wasiat yang kalian berwasiat dengannya atau setelah hutang, ya. Jadi wasiat itu termasuk hutang kepada Allah, wasiat harta maksudnya. Maka selesaikan, ya, selesaikan. Demikian pula hutang kepada manusia, demikian, ya. Begitu juga contohnya, ya, hutang kepada Allah seperti contohnya hutang nadar yang belum dibayar oleh orang tua. Begitu juga hutang puasa contohnya. Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyuhu. Siapa saja yang meninggal dunia dalam kondisi dia punya hutang puasa, maka walinya yang bisa mempuasainya. Demikian hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hutang kepada manusia juga demikian harus dibayar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ya, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin terkatung-katung bergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan. Sampai dibayarkan, bayar hutang orang tua kita. Demikian. Baik, di antara hal yang lainnya yang bisa kita lakukan, ya, untuk kirim pahala kepada orang tua kita adalah, ya, melakukan badal haji atau badal umroh. Ya, badal haji atau badal umroh yang pahalanya, ya, ini tentunya adalah untuk orang tua kita. Demikian, ya, seperti itu. Hadisnya adalah hadis, ya, Syubrumah, ya, di mana ada seseorang, ya, ketika Nabi SAW itu sedang berhaji, orang tersebut melakukan ihlal untuk haji. Ya, dia katakan labbaik Allahumma, ya, labbaika hajjan an Syubrumah, ya. Demikian dia katakan, ya Allah, aku memenuhi panggilan haji untuk Syubrumah, begitu. Rasulullah bertanya kepadanya, man Syubrumah, siapa itu Syubrumah? Ya, dia katakan akhun li au qaribun li, katanya, ya, itu saudaraku atau kerabatku, katanya demikian, ya. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, ya, apakah engkau sudah haji? Dia jawab belum. Ya, maka, ya, hujja an nafsik, kata Rasulullah, maka berhajilah untuk dirimu terlebih dahulu. Demikian, ya. Nah, dari sini bolehnya untuk berhaji untuk orang lain, ya, menghajikan orang lain boleh. Nah, untuk orang tua apalagi, ya. Demikian pula ada seseorang yang seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya, ya, ayahku sudah tua renta, ya, sementara kewajiban haji itu telah sampai kepadanya, namun dia tak mampu untuk bisa duduk tegak di atas kendaraan. Apakah boleh bagiku untuk menghajikannya? Kata Nabi SAW, huji anhu, ya, hajikanlah, ya, untuk, ya, ayahmu. Demikian, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, boleh, ya, untuk menghajikan orang tua kita atau mengumrohkan untuk orang tua kita. Demikian, seperti itu. Kemudian hal yang lain yang bisa kita lakukan adalah bersedekah untuk orang tua kita. Ya, bersedekah untuk orang tua kita yang telah wafat, yang pahalanya ditujukan untuk orang tua kita. Demikian, seperti itu. Sedekah itu maksudnya bukanlah sedekah untuk orang tua maksudnya, tapi sedekah yang pahalanya, ya, dikirimkan atau ditujukan untuk orang tua kita, diniatkan untuk orang tua kita, seperti itu, ya. Dan pilihlah, ya, sedekah yang sifatnya permanen, ya, seperti contohnya, ya, untuk pembangunan masjid, untuk pembebasan lahan masjid, ya, seperti insyaallah taala, ya, kita sedang membebaskan lahan masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Maka contohnya bisa Anda atau siapa saja, ya, untuk mengarahkan, ya, sebagian harta Anda ketika Anda teringat kepada orang tua Anda, ya, agar pahalanya bisa mengalir kepada orang tua, ya, arahkan ke sana, ya. Demikian, seperti itu, ya. Nah, perhatikan ada hadisnya, yaitu hadis dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu yang ia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, ya, wa ana ghaibun anha. Ia katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat sementara aku tak ada di sisinya ketika wafatnya. Maka ia mengatakan, ayam fa'uha an atasaddaqa syai'an, ya, anhu, ya, anha, ya.
apakah bermanfaat baginya aku bersedekah untuknya, sedikit untuknya atau bersedekah sesuatu untuknya? Maka kata Rasulullah SAW, na'am, iya. Ini hadis riwayat Bukhari kalau tidak salah, demikian. Ya, hadisnya sahih. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, inilah yang bisa dilakukan ya. Ya, sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita, bakti yang tulus tentunya ya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Baik, berikutnya Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, saya memiliki usaha penyewaan aplikasi penjualan. Jadi para pedagang bisa memanfaatkan aplikasi saya untuk mencatat data penjualan mereka, semacam sistem kasir tapi bersifat online. Jadi ada dua pertanyaan saya. Pertama, dikarenakan sifatnya penyewaan, saya akan berhubungan terus dengan sang penyewa aplikasi tersebut. Apakah saya ikut berdosa jika sang penyewa aplikasi saya tersebut menggunakan aplikasi tersebut ya untuk mencatat penjualan produk-produk yang haram, semisal menjual pakaian yang tidak menutup aurat ya, lalu pakaian yang palsu ya, maksudnya pakaian KW ya palsu dan seterusnya. Karena kebanyakan penyewa aplikasi saya itu bergerak di bidang fashion. Baik ya. Kemudian pertanyaan kedua, jika memang tidak diperbolehkan seperti kasus yang pertama, apakah boleh jika sifatnya saya jual putus? Artinya saya jual aplikasi dan si pembeli membayar sekali saja, aplikasinya menjadi hak milik mereka, tak lagi disewakan ke saya. Dan saya tak tahu menahu selanjutnya digunakan untuk apa, seperti halnya ya orang yang menjual pisau untuk digunakan apa saja, maka tentunya itu dikembalikan kepada sang pembelinya, demikian, seperti itu. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan perlindungan, penjagaan kepada sang penanya beserta keluarga di mana saja berada, demikian pula kepada kaum muslimin seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, jawaban untuk pertanyaan pertama yaitu bahwa seorang pedagang maka hendaklah dia menjual hal-hal yang hukum asalnya tentunya adalah halal ya, yang asalnya adalah halal ya. Begitu juga dalam penggunaannya adalah halal ya, dipastikan. Insyaallah taala ya aplikasi ini hukum asalnya adalah halal, boleh-boleh saja karena ini adalah urusan dunia, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam kasus yang ditanyakan ini, maka hendaknya ya kita jeli ya melihat dan menseleksi orang yang akan membeli kepada kita ya dari sisi tujuannya. Selain ya kita harus menjual barang atau jasa yang hukum asalnya adalah halal, boleh-boleh saja ya. Nah, selain itu berikutnya kita harus jeli ya dan menseleksi ya orang-orang yang akan membeli barang atau jasa kita ya untuk tujuan yang boleh-boleh saja, tujuan yang halal saja, demikian ya, seperti itu. Nah, apabila kita menyewakan sebuah barang atau jasa ya, nah tentunya dalam penyewaan ini ya tentunya kita akan terus berhubungan karena barang atau jasa tersebut ya itu masih menjadi milik kita, kan begitu ya. Barang atau jasa tersebut itu masih milik kita. Hanya saja ya orang tersebut ya itu membeli pemanfaatannya ya, membeli manfaatnya saja, demikian. Nah,
Apabila masih dalam tanggung jawab kita, lalu kita dapati ternyata orang-orang yang membeli jasa atau barang kita tersebut, membeli jasa kita, ya, itu ternyata menggunakan barang atau jasa kita tersebut itu kepada untuk hal-hal yang diharamkan, maka bila kita mengetahui, ya, selagi kita mengetahui, selama kita mengetahui, maka kita bisa terlibat ya dalam dosanya, seperti itu. Kita bisa terlibat dalam dosanya. Jika kita tidak tahu, maka itu dimaafkan tentunya, ya, karena tidak ada dosa bagi orang yang tidak mengetahui ketika dia melakukan dosa tersebut, ya. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya memang resiko penyewaan demikian, ya. Ya, apa saja yang disewa, ya, maka ya ketika kita mengetahui sesuatu yang disewa tersebut, itu yang barang dan jasa tersebut itu masih milik kita, ketika kita mengetahui itu dipergunakan untuk hal-hal yang diharamkan, maka kita terlibat dalam perbuatan keharaman tersebut, demikian, ya. Maka kewajiban kita adalah mencegahnya seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita berdosa. Ini bentuk ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah mengatakan, ya janganlah kamu saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan, demikian, ya, seperti itu. Maka bila kita mendapati orang yang menggunakan barang kita, ya, atau membeli jasa atau menyewa barang kita, membeli jasa kita, demikian, ya. Ketika kita mengetahui dia gunakan untuk hal-hal yang diharamkan, maka kita cegah dengan cara kita menghentikannya. Kita ambil alih dan kita kembalikan, seperti itu. Uang yang sudah dibayarkannya, kita kembalikan uang dibayarkannya, demikian, seperti itu. Atau kita luruskan. Nah, kalau seandainya dilanjutkan untuk dimanfaatkan kepada hal-hal yang diharamkan, maka ini akan ditarik, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dicegah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka rubahlah dengan tangannya. Nah, ini adalah bagi orang-orang yang memiliki, ya, kewenangan, ya, di dalam kemungkaran tersebut. Kemungkaran itu terjadi dalam kewenangannya. Di antaranya dalam kasus ini, maka wajib untuk merubahnya, ya, dengan tangannya, yaitu mencekalnya, menahannya, seperti itu. Kalau tak mampu maka dengan lisannya, kalau tak mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman, demikian. Hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Lalu beralih ke pertanyaan kedua. Nah, kalau seandainya dilakukan jual putus, yaitu dijual, ya, maka ini juga bagus, karena ini akan segera memutuskan, ya, adanya hubungan antara penjual dan pembeli, atau kita katakan tadi hubungan antara transaksi sewa menyewa tadi, ya. Sehingga kalau dijual putus selesai, kan begitu, maka barang sudah beralih atau jasa tersebut, ya, atau barang tersebut itu sudah beralih kepada, kalau dalam kasus yang ditanyakan, aplikasi tersebut itu sudah dimiliki oleh, ya, oleh orang yang membelinya, demikian, dan orang yang menjualnya itu sudah mendapatkan pembayarannya, seperti itu, ya, nilai pembayarannya, maka sudah selesai. Hanya saja, ya, disinilah yang tadi kita katakan wajibnya untuk menseleksi para pembeli, agar nanti barang yang kita jual ini tidaklah digunakan untuk hal-hal yang diharamkan. Bagaimana bentuk seleksinya? Ya, kita lihat dulu, ya, orang tersebut menjual apa saja, sehingga nanti aplikasi ini digunakan untuk sistem kasir dalam penjualan yang halal, kan begitu, ya. Nah, untuk berikutnya setelah kita menseleksi atau melihat ternyata para customer atau para pembeli ternyata ini membeli aplikasi ini dengan membeli putus itu untuk hal-hal barang-barang yang halal saja yang dijualnya, ya. Namun berikutnya setelah dijual belikan dan sudah berpindah ke pemilikannya, sang penjual sudah mendapatkan uang pembayaran, sang pembeli telah mendapatkan barang atau aplikasi tersebut, maka
Apabila sang pembeli berikutnya atau pemilik kasir baru, pemilik aplikasi sistem kasir ini yang baru ini menggunakan untuk hal-hal yang haram, maka tidak ada dosa bagi orang yang menjualnya, ya, yang pembuat aplikasi tersebut, tidak ada dosa. Ya, kalaupun seandainya didapati hal tersebut, maka dia hanya memberikan nasihat saja, ya. Tidak ada kewenangan contohnya untuk menarik barangnya tersebut, tidak, ya. Dia cukup memberikan nasihat dan itu sudah cukup, demikian, ya. Sudah cukup dan dia tidak menanggung dosa orang yang membelinya, demikian. La taziru waziratu wizra ukhra. Seorang pendosa tidaklah menanggung dosa orang lain. Demikian, wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, silakan yang ingin bertanya dikirimkan pertanyaannya, ya, ke nomor 0852 6190 4177, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah, mau tanya Ustadz, jika kita sebagai pengawas lapangan sekedar diberi minuman 1 botol saat di lapangan oleh kontraktor, apakah masih dibolehkan Ustadz? Bismillah. Orang yang menjadi pengawas di lapangan, tentunya kan ada perusahaan yang menggajinya, ya. Sementara ada kontraktor, ya, yang bekerja di sana. Permasalahannya, pengawas lapangan ini, apakah dia digaji oleh kontraktor tersebut ataukah tidak? Nah, apabila pengawas lapangan ini bukanlah orang yang digaji oleh pihak kontraktor, tapi ada perusahaan yang lain yang mempekerjakannya. Lalu pihak kontraktor memberikan hadiah apa saja, ya, hadiah apa saja, ya. Maka sesungguhnya asal hadiah tersebut adalah harta ghulul, tetap saja harta ghulul, ya. Ya, kembali kita ingatkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Hadaya al-ummal al-ghulul, ya. Hadaya al-ummal ghululun, ya. Hadiah-hadiah yang ditujukan kepada para pekerja, para pegawai, ya, itu adalah ghulul, harta khianat. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun." Hadis riwayat Abu Daud. Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan, lalu kami berikan gaji, maka apa saja yang terima setelah itu, apa saja yang dia terima setelah itu, maka itu adalah harta ghulul, ya. Nah, tentunya yang dia terima ini bukanlah pemberian dari orang yang menggajinya, bukan pihak penggaji, ya. Karena kalau pihak penggaji ini namanya adalah bonus tentunya, ya. Ya, ini bagian dari gaji tersebut, ya. Namun apabila pihak yang lain yang memberikan, bahkan ini pihak yang diawasinya, maka ini termasuk harta khianat, harta ghulul, harta yang haram tentunya, demikian, ya. Kecuali bila pemberian tersebut, ya, diarahkan kepada pihak yang lain, atau pemberian tersebut itu
diberikan izin oleh pihak penggaji untuk dia miliki, ya. Contohnya pihak perusahaan yang menggaji pengawas lapangan ini ternyata membolehkan untuk menerima hadiah tersebut, ya, seperti itu. Atau ya, hadiah berupa minuman botol itu ternyata, ya, siapa saja yang datang ke perusahaan kontraktor ini, ya, yang datang ke perusahaan kontraktor ini, baik itu orang setempat atau contohnya adalah tamu siapa saja yang datang ke kantornya, ya, atau ketika bertemu langsung, baik itu kawannya, kenalannya, ya, atau orang yang ada di wilayah tersebut, atau bahkan mungkin dari pihak pemerintah daerah, atau mungkin dari perusahaan pengawas, ya, bagi kontraktor tersebut, ya, diberikan sama semuanya, maka insya Allah boleh untuk menerimanya, karena ini tidak khusus untuk pengawas lapangan, ya, maka boleh insya Allah taala. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan, ya, pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Dan tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekeliruan, ya, serta kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran ambillah, kekurangan dan kesalahan maka tinggalkanlah. Sebelum berakhir seperti biasa, kita motivasi kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa sekalian, mari kita berdonasi, ya, memiliki aset akhirat kita. Bagi yang ingin, ya, bersedekah jariah yang pahalanya ditujukan untuk orang tuanya yang telah wafat, maka silahkan diarahkan, ya, untuk membebaskan lahan yang nanti akan dibangun di atas lahan ini Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, ya. Arahkan, ya, ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555, ya, atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Saya ulangi, miliki aset akhirat, ya, untuk orang terkasih Anda atau untuk Anda pribadi, ya, untuk Anda pribadi atau untuk orang yang terkasih Anda, ya, orang yang telah wafat itu, ya, ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.